Kasus pengurangan vonis hakim terhadap Jaksa Pinangki menuai kritikan dari berbagai kalangan. Sepanjang 2020 tercatat belasan kasus juga divonis menguntungkan terpidana. Kasus korupsi seharusnya merupakan satu dari 3 tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime. Artinya, perlakuan terhadap para pelaku yang terlibat di dalamnya harus memiliki kekhususan. Bahkan, bila perlu, para kriminal yang menggelapkan uang rakyat ini dimiskinkan sebagai efek jera bagi orang lain yang berniat melakukannya. Namun di tahun 2020 lalu, sedikitnya ada 14 kasus korupsi yang mendapatkan diskon dalam vonisnya. Alih-alih jadi efek jera, para pelaku pun seperti mendapat angin segar dengan keringanan masa hukuman. Berbagai kalangan pun menilai perjuangan anti korupsi selama ini yang dikibarkan seperti mati suri. Benarkah demikian? Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Jaksa Pinangki menuai kontroversi. Berbagai kalangan menilai pemangkasan hukuman 10 tahun penjara menjadi hanya 4 tahun penjara dianggap melukai rasa keadilan. Tercatat selama 2020, sedikitnya 14 kasus korupsi mendapatkan kortingan hukuman, seperti kasus korupsi proyek pusat pendidikan dengan terdakwa Anas Urbaningrum. Lalu benarkah ada tren pemangkasan hukuman beberapa waktu belakangan ini? Dan apa yang melatar belakangi adanya korting hukuman ini? Kita akan membahasnya di Dialog Nusantara Petang. Sudah bersama kita pakar hukum pidana Profesor Dr. Agus Surono. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya, Prof, bagaimana Anda melihat fenomena yang terjadi ini? Ya, saya kira kalau dilihat dari tren penurunan dalam artian vonis yang dari pengadilan tingkat pertama, kemudian banding, kemudian berkurang lagi, saya pikir ini patut menjadi catatan begitu. Kita prihatin juga dari teman-teman di pegiat anti korupsi, apalagi saya dalam dunia pendidikan, bagaimana kita ingin sebenarnya bahwa vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim itu dapat memberikan efek jera ya kepada siapapun juga yang akan mencoba untuk melakukan satu tindak pidana korupsi. Saya pikir mestinya ini menjadi satu catatan kita bersama, renungan kita bersama ke depan, mestinya tidak boleh terulang seperti yang kemudian beberapa belakangan putusan-putusan kasus-kasus pidana korupsi itu terjadi gitu. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa jika memang ini dilakukan justru di tengah-tengah pandemi seperti ini, di mana kalau kita tahu memang korupsi yang dilakukan para pelaku ini kan memang akhirnya merugikan, di mana kita yang harus membayar kembali pajaknya begitu ya. Sementara di masa pandemi ini negara sedang dibebankan oleh masalah ekonomi. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, artinya kan begini, ya intinya kan kalau sebuah korupsi itu dilakukan oleh oknum ya, penyelenggara negara maupun oknum aparat penegak hukum, mestinya hal ini tentu harus diberikan satu sanksi sesuai dengan yang semestinya begitu. Artinya di dalam norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang khususnya tidak pidana korupsi ya, baik itu Undang-Undang 31 maupun perubahan Undang-Undang 2021 itu kan memang normanya bisa diancam maksimal tergantung dari tindak pidana yang dilanggar oleh si pelaku tersebut. Artinya mestinya hal ini juga menjadi sesuatu hal yang putusan-putusan pengadilan itu memberikan efek jera kepada masyarakat yang akan mencoba untuk melakukan satu tindak pidana korupsi. Saya kira mestinya harusnya demikian gitu, karena bagaimanapun juga korupsi ini kan merupakan satu musuh bangsa dan bahkan masuk dalam kualifikasi kejahatan yang luar biasa begitu ya, ordinary crime, dan kemudian masuk juga dalam transnational crime bahkan gitu. Artinya menjadi satu perhatian masyarakat yang concern, yang menginginkan bahwa korupsi ini bisa trennya itu menjadi berkurang ya. Syukur-syukur bisa secara signifikan itu kemudian pada kurun waktu yang katakanlah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu tren korupsi itu menjadi tidak secara signifikan menjadi berkurang. Sehingga ini mestinya harus menjadi satu hal yang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya
majelis katakanlah dalam memutuskan atau menjatuhkan amar putusannya, sehingga benar-benar memberikan satu efek jera kepada mereka-mereka yang kemudian akan mencoba untuk melakukan satu tindak pidana korupsi begitu. Iya, kalau dalam hal ini pelaku, maksud saya para hakim ini sebenarnya kan memiliki juga pedoman begitu ya, pedoman pemidanaan seperti Perma ini. Tidakkah mereka memperhatikan hal tersebut? Ya, saya kira kan ada ketentuan di dalam norma. Memang ini kan secara teoritis ya, secara teoritis itu memang ada hal-hal yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan suatu amar putusannya. Apakah itu kemudian yang memberatkan ataukah yang meringankan. Nah, biasanya ada hal-hal yang justru memberatkan. Katakanlah misalkan satu korupsi yang dilakukan dalam situasi misalkan situasinya bencana alam dan seterusnya, itu juga bisa saja itu dijadikan sebagai satu pertimbangan untuk menjatuhkan amar putusannya lebih berat daripada yang kalau itu dilakukan secara kondisi normal begitu. Atau bahkan misalkan ada juga ketika ada oknum aparat penegak hukum yang kemudian melakukan satu tindak pidana ya, ini juga justru mestinya dia harus memberikan atau menjadi contoh bagi masyarakat. Tapi ketika kemudian ini dilakukan, ya maka mestinya harusnya vonis yang dijatuhkan itu bisa lebih berat gitu. Tapi kan ini kan saya kira masih proses ya. Kalau dalam putusan-putusan misalkan yang masih banding, itu saya kira masih ada upaya yang bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa, dalam arti upaya hukum kasasi begitu dan seterusnya begitu. Iya, kalau Anda tadi mengatakan bahwa ini sebenarnya seharusnya memiliki suatu sanksi yang benar-benar serius karena merupakan extraordinary crime dan juga pertimbangannya harusnya akan diberikan sanksi yang lebih besar karena untuk pertimbangan kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya mungkin ini pandemi juga seharusnya bisa ya Prof ya menjadi suatu pertimbangan untuk memberikan sanksi yang lebih berat. Ya tadi kan saya katakan misalkan kan ada beberapa kasus yang kemudian tindak pidana korupsi yang dilakukan pada situasi pandemi begitu ya oleh oknum penyelenggara negara lah gitu ya. Saya berikan contoh misalkan oknum beberapa menteri misalkan yang kemudian pernah kemudian melakukan suatu tindak pidana tapi di situasi yang menurut peraturan perundangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini ada bahwa di dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini adalah merupakan bencana non alam. Namun demikian tentu mestinya ini justru bisa dijadikan sebagai alasan untuk dijatuhkan vonis itu lebih berat daripada yang normal biasa begitu. Nah, ironisnya Prof, di tahun 2020 ini justru tercatat rata-rata hukuman untuk para koruptor ini hanya mendapatkan sanksi 3 tahun, kurang lebih 3 tahun penjara saja. Ya, ini kan saya kira memang di dalam normanya kan ada ancaman-ancaman pidananya, tergantung dari jenis tindak pidananya. Kita nggak bisa secara generalisir semua bisa kita vonis maksimal begitu, tergantung dari tindak pidananya apakah tindak pidana suap ataukah gratifikasi. Nah itu kan ada ancaman maksimal dan tindak pidana yang bisa dijatuhkan terhadap yang bersangkutan. Tapi kalau memang tindak pidananya misalkan yang berkaitan masalah kerugian keuangan negara, itu pasal 2, pasal 3 itu ancaman pidananya bahkan lebih berat. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam norma yang ada di dalam pasal 2 ayat 2-nya ya, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang berkaitan masalah kerugian keuangan negara, itu di dalam pasal 2 ayat 2-nya itu bisa diberikan sanksi pidana dalam kondisi yang bencana alam itu bisa maksimal, malah bisa juga hukuman pidana mati. Tapi khusus untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 2 ya. Tapi kalau yang tindak pidana itu didakwakan tidak di luar pasal 2 ya nggak bisa kemudian dijatuhkan hukuman maksimal pidana mati itu. Dan ini karena banyak kan kasus-kasus yang kita cermati kan tidak didakwa berdasarkan pasal 2 yang sekarang ini tren baru-baru ini. Tapi kalau pasal 2 itu bisa lebih berat ancaman pidananya. Iya, kalau untuk kasus korupsi sendiri minimal berapa, Prof? Variatif, sangat variatif, tergantung dari tindak pidana korupsi yang dilakukan itu apa. Jadi kalau kita bicara mengenai jenis-jenis atau tipologi tindak pidana korupsi itu ada beberapa. Misalkan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan masalah keuangan negara ya, kerugian keuangan negara, itu pasal 2, pasal 3 biasanya itu ancaman pidananya bahkan
bisa sampai 20 tahun bahkan gitu ya, atau pidana penjara mati bahkan yang tadi saya katakan itu khusus untuk pasal 2 saja. Tapi kalau tindak pidana korupsi yang lainnya seperti gratifikasi, suap itu tidak semaksimal seperti yang tadi saya contohkan di dalam pasal 2, pasal 3. Itu ancaman pidananya bisa kurang dari itu. Ya, pasal mengenai gratifikasi itu lebih ringan, itu apa namanya ancaman pidananya begitu. Nah, karena masalahnya kan di dalam norma yang ada di dalam pasal sebuah peraturan perundang-undangan itu kan jelas. Di sana maksimal hukumannya berapa? Artinya hakim pasti tidak mungkin menjatuhkan hukuman itu maksimal atau melebihi dari apa yang tercantum dalam norma dalam undang-undang. Iya, Kurang seringan-ringannya Prof berapa Prof? Bisa bebas kalau begitu? Ya, variatif sekali. Jadi tergantung, tadi saya katakan kan tergantung dari tindak pidana korupsinya. Kalau korupsinya itu berkaitan dengan ketentuan pasal 2, pasal 3 di dalam Undang-Undang 31 untuk Undang-Undang 20 2001 itu bisa maksimal ya, khusus pasal 2 bisa malah justru dalam situasi bencana alam bisa maksimal hukuman pidana mati. Pidana penjara seumur hidup bisa. Tapi kalau di luar pasal 2 pasal 3 nggak bisa. Yang tadi saya contohkan misalnya suap, makanya harus dicek, dipastikan dulu apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum aparat penegak hukum itu didakwa dengan pasal suap atau cuma pasal gratifikasi. Ini kan harus dipastikan lebih dahulu. Karena kalau memang dikaitkan dengan pasal 2, pasal 3 itu memang ancaman pidananya bisa maksimal. Tetapi kalau ada yang kemudian akhirnya mencoba untuk mengupayakan agar hukumannya seringan-ringannya, ini artinya pada saat ini apakah praktek itu terjadi, Prof? Ya kan, itu kan kita kan harus menghormati, menghargai hak daripada si terdakwa ya kan untuk mengajukan upaya hukum. Tapi kita juga jangan lupa, kita juga di dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi ini kan penyakit masyarakat kan. Penyakit masyarakat yang saya katakan tidak semua masyarakat ya, oknum-oknum masyarakat yang kemudian melakukan satu praktek-praktek koruptif lah begitu. Nah, ini kan harus diberikan satu pelajaran. Apa pelajarannya? Yaitu dalam melakukan satu hukuman atau menjatuhkan vonis, itu tentu yang diharapkan oleh masyarakat kan yang maksimal. Saya tidak mengatakan berapa, karena sangat variatif tergantung dari tindak pidana korupsinya, tapi maksimal ketika kemudian ada tren ya dari putusan pengadilan tingkat pertama kemudian berkurang ke pengadilan tinggi ya, akan tingkat banding, kemudian nanti berkurang lagi di tingkat kasasi. Saya kira ini masyarakat kan akan melihat ya, memperhatikan, mencermati gitu. Loh, ini kenapa kok kemudian vonis-vonisnya kok demikian gitu. Artinya apakah kemudian ada apa namanya ya, saya kira kan kita juga menghormati, menghargai bahwa putusan pengadilan kan mesti harus dianggap benar sebelum ada putusan yang sebaliknya yang membatalkan putusan itu. Tapi kan dari tren-tren yang kita cermati dari tingkat pertama kemudian kok turun atau berkurang tingkat banding, kemudian berkurang lagi di tingkat kasasi, saya kira ini patut kita cermati bahwa mestinya putusan-putusan ini kan harus memberikan satu pelajaran, yaitu memberikan efek jera gitu. Nah, ini kan kalau berkurang trennya demikian, ini kan saya kira tidak memberikan efek jera. Iya, dengan berkurangnya pandangan masyarakat terhadap efek jera terhadap para pelaku korupsi ini, bagaimana dampaknya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada hukum Indonesia, Prof? Ya, memang kan kalau kita lihat kan makanya saya selalu mengatakan dalam beberapa kesempatan ya, bahwa untuk melakukan satu upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu tidak hanya harus melalui mekanisme penegakan hukum dalam artian di pengadilan, tapi yang jauh lebih penting juga harus melakukan suatu pencegahan, bahkan melalui pendidikan ya. Pendidikan apa? Pendidikan budaya anti korupsi. Karena yang namanya korupsi itu kan penyakit yang sifatnya adalah berkaitan dengan soal mental. Mental dari para apa namanya pelaku tidak korupsi itu, karena mentalnya apa? Mentalnya serakah begitu. Ya, mereka tidak cukup apa namanya diberikan fasilitas-fasilitas yang saya kira yang sederhana ya. Ya, saya kira kalau orang normal saja misalkan setiap melakukan satu kegiatan kan sudah
sewajarnya saja, sudah semua fasilitas sudah ada, mobil sudah ada dan seterusnya. Tapi kemudian ada satu niat, ya, niat yang kemudian dipengaruhi oleh mental tadi, mental serakah tadi. Nah, mental serakah yang kemudian itu diwujudkan dalam bentuk niat, bertemulah dengan kesempatan. Ya, kesempatan itu bertemu dengan niat, akhirnya kemudian terjadilah suatu tindak pidana korupsi itu. Nah, ini yang harus kita lakukan upaya, tidak hanya melalui mekanisme penegakan hukum. Saya selalu mengatakan bahwa ini adalah merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Katakanlah misalkan dari pendidikan melakukan upaya-upaya pendidikan anti korupsi sedini mungkin, bahkan karena bisa jadi yang nanti akan katakanlah memimpin di 2045 ya, generasi emas itu kan generasi milenial, generasi Z yang harus kita tanamkan di dalam benaknya, tanamkan di dalam sikapnya, perilaku anti korupsi. Ya, kalau berharap dari yang kondisi saat ini untuk menghilangkan korupsi, saya kira tidak mungkin. Pasti harus ada upaya-upaya yang lain di luar upaya penegakan. Tapi saya setuju sependapat bahwa terkait dengan vonis yang tren turun itu bisa kita maknai itu tidak memberikan efek jera kepada masyarakat begitu. Baik, jadi lebih efektif adalah jika dilakukan pencegahan baik dari masyarakat secara sedini mungkin ataupun juga mungkin pelaku hukumnya ya, Prof, ya, penegak hukumnya. Baik, Prof, nanti kita akan bicarakan ini di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Nusantara Petang masih akan kembali usai jeda. Kita masih bersama dengan pakar hukum pidana Profesor Dr. Agus Surono. Kita masih menyoroti mengenai ringannya hukuman untuk para koruptor. Prof. Agus, tadi Anda mengatakan bahwa paling efektif sebenarnya adalah pencegahan baik di masyarakat maupun juga di penegak hukumnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita ingat dulu mantan Hakim Agung atau Hakim Mahkamah Agung ada Pak Artijo Alkostar ini kan beliau cukup dipandang sebagai sosok yang cukup ideal begitu ya, dengan integritasnya yang tinggi. Anda melihatnya seperti apa sekarang para hakim ini? Ya, saya kira kalau saya menilai hakim kurang elok begitu, karena memang di dalam hakim itu kan ada hakim pengawas ya, yang di bawah Mahkamah Agung. Kemudian ada komisi yudisial begitu. Yeah. Tapi saya memberikan satu ilustrasi ya, contoh almarhum ya. Saya sedikit mengenal lah Bang Artijo itu ketika kemudian beliau masih aktif di LBH begitu. Dan bagaimana beliau berintegritas ya, punya integritas yang sangat luar biasa. Artinya dalam menjatuhkan vonis-vonis ataupun putusan-putusannya, beliau tidak pernah gentar sedikit pun dengan siapapun juga gitu. Karena memang sesuatu hal yang katakanlah yang saya sampaikan ya dalam beberapa kesempatan itu, hakim ini kan merupakan wakil Tuhan. Yeah. Jadi ketika kemudian menjatuhkan putusan itu mesti harus berdasarkan keyakinan yang biasanya itu kan karena wakil Tuhan, maka kemudian integritas itu sangat menentukan. Saya pernah berinteraksi dengan dulu almarhum mantan Hakim Agung yang kemudian guru saya juga, namanya Prof. Bismar Siregar. Itu orang yang sangat konsisten sekali bahkan dalam setiap beliau mau menjatuhkan amar putusannya ya, itu beliau berdoa terlebih dahulu ya, karena beliau seorang muslim ya, biasanya beliau salat malam terlebih dahulu. Tapi ada juga hakim MK yang pada waktu itu Prof. Maria Farida, beliau seorang Nasrani begitu. Ketika kemudian beliau mau menjatuhkan vonis itu ya di dalam majelis permusyawaratan hakim di Mahkamah Konstitusi, beliau juga berdoa malamnya. Karena bagaimanapun juga seorang hakim ini wakil Tuhan gitu. Kalau sampai keliru putusannya ini berbahaya, pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi di akhirat sana begitu. Saya kira ini penting sekali begitu. Iya, jadi sebenarnya peran hakim itu dalam penegakan hukum ini kan sangat besar ya Prof ya. Nah, saat ini untuk perekrutannya sendiri sampai kita bisa mencari kembali sosok seperti almarhum Pak Artijo ini kan sebenarnya saat ini sudah mulai ada upaya-upaya seperti adanya fit and proper test oleh DPR seperti yang kita ingat beberapa waktu lalu dalam pemilihan Hakim Agung. Nah, ini kenapa malah sekarang ini malah semakin banyak begitu kasus-kasus diskon hukuman ini, Prof? Ya, apakah memang justru itu yang menyebabkan atau bagaimana, Prof? Ya,
memang kan salah satu hal yang sangat penting ketika kemudian hakim itu menjatuhkan amar putusannya atau menjatuhkan vonis-vonisnya, kualitas putusannya itu kan juga dipengaruhi oleh proses atau mekanisme rekrutmen hakim agung itu atau hakim lah begitu ya. Hakim dalam secara bahkan yang kemarin kan hakim agung ya, kemudian yang menjadi kewenangan dari KY untuk kemudian mengusulkan ke DPR untuk dilakukan fit and proper dan seterusnya begitu. Termasuk juga dalam kasus-kasus pidana korupsi ini kan memang hakimnya ada juga hakim yang berasal dari hakim ad hoc dan juga ada yang berasal dari hakim karir. Nah, salah satu keyword atau kata kuncinya dalam kaitannya dengan proses atau kualitas putusan majelis hakim ya tergantung dari si hakim tersebut. Apakah kemudian hakim itu mempunyai satu integritas atau tidak? Kalau memang mempunyai integritas, maka akan bisa dilihat kualitas putusannya. Ya, kualitas putusannya. Saya beberapa kesempatan itu melakukan satu penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan. Beda dengan putusan-putusan pengadilan yang dihasilkan dari satu kualitas atau dari satu hakim yang mempunyai integritas dengan yang tidak itu berbeda. Sangat berbeda. Bagaimana alur putusannya dari mulai mengungkapkan pertimbangan majelisnya dan kemudian nanti berujung kepada amar putusannya itu sangat mengalir. Nah, itulah tergantung dari kualitas dari hakim tersebut yang kemudian salah satunya ya tentu ditentukan oleh integritas juga. Tapi saya juga ingin menyampaikan ya dalam beberapa kesempatan yang baik ini sekali lagi dalam konteks tindak pidana korupsi itu yang saya selalu dorong dan tekankan itu pencegahan tindak pidana korupsi itu menjadi satu hal yang sangat penting. Sekali lagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan goalnya ya itu adalah bagaimana mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Nah, dengan pencegahan itu bagaimana hasilnya? Apakah justru lebih banyak aset-aset negara yang kemudian diamankan yang tadinya mau dikorup tapi ternyata diselamatkan. Ini kan tentu upaya-upaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena tidak hanya fokus kepada soal masalah proses penegakan hukum di pengadilan begitu ya, tapi juga pencegahan. Nah, salah satu cara untuk melakukan satu pencegahan yang paling mau tidak mau harus kita lakukan ya dengan upaya yang sangat serius dan kemudian melibatkan segenap elemen masyarakat itu adalah melalui pendidikan tadi. Pendidikan budaya anti korupsi ini harus ditanamkan sedini mungkin. Kalau kita perhatikan di dalam berbagai klasifikasi jenjang pendidikan kita itu kan ada 3 setidaknya, yaitu pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, dan kemudian pendidikan tinggi. Nah, dari berbagai jenjang pendidikan yang tadi saya sampaikan ini bagaimana kita tanamkan budaya anti korupsi dalam beberapa mata pelajaran-pelajaran yang sangat relevan, mestinya pendidikan agama kita masukkan nilai-nilai anti korupsi, kejujuran dalam pendidikan Pancasila, kemudian dalam pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran atau mata kuliah yang lain dalam pendidikan tinggi begitu. Ini kita tanamkan kepada segenap peserta didik di semua jenjang pendidikan ya. Khususnya kalau saya malah mengusulkan kepada kementerian terkait ada satu mata kuliah tersendiri yaitu namanya mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, ini penting gitu. Karena apa? Karena ini nanti relevan dengan bagaimana Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penanaman pendidikan karakter. Nah, ini harus kita tanamkan gitu sehingga nanti ya katakanlah dari sekian puluh tahun upaya yang kita lakukan itu akan lahir aparat-aparat penegak hukum tidak hanya di tingkat penyidikan ya kepolisian kemudian nanti adalah jaksa-jaksa juga yang mempunyai integritas tapi juga hakim-hakim nantinya yang akan mempunyai integritas yang sangat luar biasa karena upaya yang dilakukan secara berjenjang tadi dan secara komprehensif tadi. Kalau tidak dilakukan itu maka jangan terlalu banyak berharap kita bahwa kondisi pemberantasan tindak pidana korupsi itu mencapai titik nol. Tapi saya yakin prestasi-prestasi yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum kan sudah dilakukan. Katakanlah misalkan seperti KPK sudah melakukan langkah-langkah yang saya kira upaya-upaya yang luar biasa dalam melakukan upaya-upaya itu dan juga aparat penegak hukum yang lainnya misalkan itu dalam kejaksaan dan yang lain-lain. Tapi upaya yang harus dilakukan itu tidak hanya cukup itu.
Jadi harus dilakukan juga dengan bagaimana menanamkan budaya anti korupsi masuk ke wilayah pendidikan sehingga peserta didik benar-benar tertanam dalam hatinya, ya, terpatri dalam hatinya dan tercermin di dalam perilakunya gitu. Baik, Prof. Ketika dia di amanat ya pasti akan punya integritas. Gitu. Ini kan memang sudah ini merupakan suatu rencana yang jangka panjang yang tentunya akan Anda nilai efektif begitu ya untuk mencegah hal ini terjadi. Tetapi yang pada saat ini terjadi, apa yang perlu dilakukan oleh mungkin badan pengawas ataupun komisi yudisial untuk menangani hal ini? Ya, saya kira kan di Mahkamah Agung kan ada pengawas ya, hakim pengawas yang kemudian melakukan satu penilaian pengawasan terhadap perilaku hakim tersebut ya, itu memang punya kewenangan untuk itu. Nah, artinya ini tentu harus bekerja sama dengan beberapa pihak ya, elemen-elemen yang kemudian pegiat anti korupsi. Apakah kemudian ada dugaan tertentu terkait dengan pengurangan ini atau ada, kalau memang tidak ada ya berarti ya tidak masalah, tapi kalau memang ada tren-tren yang kemudian ini bisa kemudian bermasalah, saya kira dari segi pelanggaran kode etik dan seterusnya, maka kemudian kewenangan dari hakim pengawas di Mahkamah Agung yang kemudian untuk menindaklanjuti hal itu. Saya kira upaya ini harus dilakukan ya, semua pihak harus kemudian juga berhusnudon juga terkait dengan putusan pengadilan tersebut, tapi tetap kemudian masyarakat atau publik harus mencermati, mengamati, dan kemudian memberikan masukan-masukan dalam rangka ikhtiar kita untuk melakukan suatu pemberantasan tindak pidana korupsi. Anda melihat hakim pengawas sudah melakukan tugasnya dengan baik, Prof? Ya, saya kira saya tidak bisa menilai itu karena saya belum melakukan satu kajian yang mendalam terkait dengan itu. Tapi saya kira kita tunggu saja apakah kemudian ada hal-hal yang terkait dengan tren itu, kemudian hakim pengawas sudah melakukan suatu langkah-langkah strategis dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap majelis hakim yang kemudian melakukan menjatuhkan vonis terkait dengan pengurangan hukuman tadi. Kita tunggu saja begitu ya, kita tunggu saja, dan kita harus berhusnudon lah. Kita harus berprasangka baik kepada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, tapi masyarakat tetap harus memberikan satu pengawasan, masyarakat juga harus memberikan satu masukan agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi itu bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Baik, Prof. Jadi memang harus memberikan efek jera agar penegakan hukum dan juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia juga tidak tercederai. Kemudian juga untuk secara jangka panjang perlunya dimasukkan pelajaran-pelajaran ataupun budaya anti korupsi di jenjang pendidikan begitu ya, Prof, ya, mulai sejak dini. Baik, Profesor Agus Surono, terima kasih atas kesediaannya di petang hari ini. Terima kasih.